Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Ikhwa fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat yang dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala itu, sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga apa yang kita lakukan itu insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah putus cintanya kepada umatnya dan selalu mengharapkan umatnya senantiasa selamat jaya dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kesempatan yang baik ini saya akan membawakan sebuah judul ceramah atau judul pesan-pesan hikmah, yakni ada 3 tanda-tanda yang dikatakan dengan tanda cinta sejati. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa cinta. Cinta yang setiap insan manusia memilikinya. Namun jemaah yang berbahagia, ada yang sifatnya cinta biasa, ada pula cinta betul-betul sejati. Nah, cinta itu kita pahami bahwa cinta adalah merupakan rasa yang semua kita miliki, merupakan motivasi yang kita miliki, sehingga dengan cinta itu kita bisa bersemangat. Dengan cinta itu kita bisa kuat. Dengan cinta itu bisa kita menjadi pemenang. Dengan cinta kita itu bisa kerja keras. Dengan cinta itu kita bisa menantang semua rintangan dan halangan. Dengan cinta itu kita bisa melakukan apa saja. Dan dengan cinta itu kita bisa mengorbankan apa saja. Dan dengan cinta pula kita bisa melangkah kemana saja. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta begitu penting dalam hidup ini. Cinta begitu besar dampaknya, pengaruhnya dalam hidup ini. Sukses tidak hanya sesuatu itu, tergantung bagaimana dia cintanya kepada sesuatu itu. Semakin tinggi cintanya kepada sesuatu, maka semakin besar kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya untuk mencapai sesuatu itu. Makanya cinta itu sangat besar pengaruh dan kedudukan untuk mencapai sesuatu atau ingin mengharapkan sesuatu. Contoh kecilnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, satu orang mencintai orang lain, maka dia begitu senang kepadanya. Dia begitu bahagia, ingin selalu bersamanya. Dia ingin begitu menyenangkan berkomunikasi dengannya. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita diajarkan oleh agama kita, agama Islam, bagaimana ciri, contoh, tanda-tanda ketika kita sudah memiliki yang dinamakan cinta sejati. Cinta yang sesungguhnya,
cinta murni, cinta suci, cinta yang betul-betul mendalam dalam jiwa manusia, sehingga nampak dalam perbuatan, nampak dalam karakternya, nampak dalam wujud nyatanya, nampak dalam pergerakannya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya, yaitu qala Rasulullah SAW, sidikul mahabbatin fi thalathatil khisal. Sidikun, ya, cinta sejati akan terwujud dalam 3 bentuk. Jadi ketika kita mengatakan bahwa diri kita cinta, memiliki cinta, maka akan terwujud, akan terbukti, akan nyata dalam 3 kenyataan atau 3 bentuk perwujudannya. Yang pertama adalah ayyakhtar kalam habibihi ala kalamil ghairihi. Artinya, lebih mementingkan perintah kekasihnya daripada perintah yang lain. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dalam diri kita mencintai seseorang, nah kadang apa yang kita miliki itu, apa yang kita rasakan itu lebih mementingkan, lebih mendengarkan perintah orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita sukai, dibandingkan perintah yang lain, jemaah yang berbahagia. Namun ini bisa menyita waktu kita, menyita rasa kita. Kenapa? Karena cinta itu tidak memandang situasi dan kondisi. Yang penting kekasih yang kita cintai memerintahkan kita, menyuruh kita, maka dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kuatnya, dengan sekeras kerasnya, dengan penuh upaya yang besar, kita memenuhi perintah-perintah orang yang kita sayangi. Itu tanda cinta sejati, Pak, Bu. Makanya ketika cinta sejati ini diterapkan kepada tempat yang salah, maka bisa saja itu bisa berakibat fatal, atau membuat kita rugi, atau membuat kita menyesal di kemudian hari. Contoh kecilnya, pemuda mencintai pemudi. Begitupun juga sebaliknya, pemuda mencintai pemuda. Maka ketika kekasihnya itu menyuruhnya, maka walaupun yang lain menyuruhnya, lebih mengutamakan kekasihnya, mengutamakan orang yang dicintai. Makanya jemaah yang berbahagia, ini juga sangat berbahaya ketika dia mengutamakan cinta kekasihnya dibandingkan cinta kepada orang tuanya, cinta kepada keluarganya. Akhirnya apa yang terjadi, jemaah yang berbahagia? Rela mengorbankan perasaan orang tuanya, rela tidak menghindahkan atau tidak mendengarkan perintah orang tuanya, mementingkan perintah kekasihnya. Kalau kekasihnya suruh apa saja dia lakukan. Tetapi kalau orang tuanya dia suruh, jemaah yang berbahagia, tidak, dia disuruh beberapa kali baru bergerak. Ini bahayanya. Makanya cinta sejati itu, cinta yang sangat mendalam itu, utamakan cinta dulu kepada orang tua sebagai orang. Tetapi yang paling penting kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita dibenturkan dengan kondisi keadaan dunia, cinta yang lain, cinta terhadap lawan jenis, cinta kepada harta, cinta kepada apapun itu, ketika tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada kita, maka dengan membuktikan bahwa kita memiliki cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cinta bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat,
maka kita akan segera tinggalkan semua itu, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta yang bisa membawa kebahagiaan yang jangka panjang. Namun bolehlah silakan mencintai yang lain, silakan mencintai lawan jenis kita, karena itu adalah bagian dari tak terpisahkan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghindar dari cinta terhadap lawan jenis kita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada keluarga. Itu tidak bisa terpisahkan dalam hidup kita ini. Akan tetapi yang penting dan perlu kita jaga adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cinta kita dikalahkan oleh cinta ciptaan Allah yang lain, lebih mementingkan cinta kita kepada yang lain dibandingkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bukan cinta. Boleh jadi cinta memang sifatnya sejati dunia, tapi itu bisa menjadikan Anda menyesal di kemudian hari. Bisa Anda merasa sepi di kemudian hari. Bisa Anda merasa kekurangan di kemudian hari. Akhirnya apa? Terjadilah sakit dan penderitaan yang berkepanjangan. Akan tetapi ketika kita cinta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang kita cintai ini akan berdampak baik kepada kita. Karena semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintakan, kita selalu benturkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa banyak kecewa? Karena dia dahulukan cintanya kepada makhluk dibandingkan Sang Khalik. Akan tetapi ketika kita dahulukan cinta kita kepada Sang Khalik, maka kita akan takut melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang akan mengalir dalam diri kita kepada makhluk atau ciptaan Allah lawan jenis, seperti kalau pemuda dengan pemudi, suami dengan istri, istri dengan suami, begitu juga anak dengan orang tua kepada anaknya, saudara dengan saudari, saudara yang lainnya, kakak beradik, adik kakak dan lain sebagainya. Ketika cinta itu dipayungi dengan cinta sejati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah cinta yang akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Namun jemaah yang berbahagia, kalau sebaliknya cinta makhluknya Allah ini kita dahulukan dibandingkan cinta Allah. Contohnya, kalau bersamaan panggilan dunia atau panggilan cinta dunia kita dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dahulukan, misalkan cari rezeki, kita cinta harta kita bersamaan dengan panggilan untuk beribadah, lantas kita dahulukan mencari rezeki, itu namanya mencintai sejati dunia. Namun ketika kita tinggalkan itu, kita hadiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, centanya kita sudah memiliki cinta sejati. Jadi jemaah yang berbahagia, kalau mau cinta kita, cinta abadi, cinta yang murni, cinta sejati yang sesungguhnya, cinta yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, cinta yang membawa cahaya kebaikan dunia dan akhirat, maka cintai dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, baru dengan kita cinta-cinta yang lain, cinta sejati yang lain, maka insya Allah semua cinta sejati yang kita miliki itu adalah bernilai ibadah dan akan membawa kebahagiaan yang berkepanjangan dan insya Allah kekal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua adalah cinta terhadap lebih mementingkan, cinta sejati itu adalah mementingkan perintah kekasihnya daripada perintah yang lain. Yang kedua adalah yakhtarul mujalasatil habibihi, yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasatil ghairi. Artinya dia lebih mementingkan pertemuan dengan kekasihnya daripada pertemuan dengan yang lain. Al-mujalasah adalah duduk atau bertemu. Jadi orang yang memiliki cinta sejati itu tanda-tandanya adalah dia lebih senang duduk bersama atau bertemu dengan yang dicintainya dibandingkan dengan
yang lainnya. Jadi kalau kita ciri-ciri mau kita bagaimana cinta sejati itu selalu ingin ketemu, selalu ingin sama-sama, tidak mau pisah. Suami istri selalu ingin sama-sama, kemana perginya ingin sama-sama. Apalagi jangankan mau sama-sama, jangankan mau tidak mau pisah, duduk atau serumah, apalagi tempat tidur. Nah, ini yang bahaya, yang berbahagia. Kalau jangankan tidak betah tidur bersama, senyum bersama dengan suami istrinya, duduk bersama pun tidak senang. Nah, itu bukan tanda-tanda cinta sejati. Kalau kata kriteria ini jamaah yang berbahagia. Namun, kalau kita memiliki cinta sejati sesungguhnya adalah selalu ingin duduk bersama, selalu ingin kumpul bersama, selalu ingin berdekatan, selalu ingin saling tatap-tatapan, selalu ingin bersentuh-sentuhan dan lain sebagainya. Nah, bukan sebaliknya. Katanya cinta, tapi lebih betah berpisah daripada sama-sama. Satu di sini, satu di sana. Alasannya jemaah yang berbahagia, cari rezeki, cari ini, cari itu, lain sebagainya. Nah, itu ketika itu bisa dipertanyakan cinta sejatinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri cinta sejati itu adalah selalu ingin sama-sama. Ini biasa terjadi kita suami istri itu ketika betul-betul kita memiliki cinta sejati, maka selalu ingin kemanapun kita selalu ingin sama-sama. Dalam keadaan apapun kita ingin sama-sama. Kita makan, kita rasakan sama-sama. Kita kondisi, kita nikmati sama-sama. Enak kita sama-sama enak. Suka sama-sama suka. Senang sama-sama senang. Dan lain sebagainya. Pokoknya cinta sejati itu adalah selalu kapan, dimana, dalam kondisi apapun selalu ingin duduk bersama-sama atau berdampingan bersama-sama atau berdekatan bersama-sama atau saling melihat, menatap bersama-sama, saling melempar senyum sama-sama, saling melempar kata-kata indah sama-sama, saling menyuapi kalau bisa, saling sama-sama bareng-barengan makan dan lain sebagainya. Itu adalah cinta sejati jamaah yang berbahagia. Periksalah hidup kita, periksalah hubungan suami istri kita. Seperti apa dalam kondisi kita? Apakah kita betah ketika berpisah? Ataukah kita tidak betah kalau dalam satu hari, dalam beberapa detik saja kita tidak saling tatap muka dengan lemparan senyuman? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang berbahagia itu cinta sejati terhadap ciptaan Allah. Bagaimana cinta sejati yang dimaksud dengan cinta kepada Allah yang sejati? Makanya kondisi dimanapun kita berada, kita selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selalu sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lihat langsung Allah Subhanahu wa taala, tapi yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, memandang kita, selalu memperhatikan kita. Makanya itu jemaah yang berbahagia, setiap saat kita selalu berzikir kepada Allah, tandanya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mendengarkan semua pesan-pesannya, mendengarkan semua signal ayat kebaikan dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala kapan dimanapun akan selalu melihat, memperhatikan, dan insya Allah menjaga kita. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minimal dua bukti nyata yang akan ada sama kita. Yang pertama, kita takut untuk melanggar perintahnya, dan kita senang menjalankan perintahnya. Jadi kita takut, merasa tidak enak ketika kita tidak menjauhi larangannya. Akan tetapi justru terus sebaliknya, kita merasa bahagia, senang, motivasi, semangat ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun juga kekasih yang kita cintai.
Ketika kita cinta kepada makhluk Allah, kita cinta kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ciri-ciri cinta sejati itu adalah kita pengen selalu duduk bersamanya. Kita pengen selalu bercita-cita ingin selalu berdampingan dengannya. Jangan sampai jemaah yang berbahagia, cinta sejati ini kita tidak berlakukan dalam keluarga kita, tidak berlakukan dalam pasangan suami istri kita, maka hilanglah nikmat dunia, hilanglah nikmat-nikmat yang Allah siapkan dalam berumah tangga atau bersuami istri itu. Makanya jemaah yang berbahagia, jangan pernah terlena dengan kondisi kita. Jangan pada sewaktu kita baru berkenalan, dalam bahasa modern yang baru pacaran, tapi dalam Islam itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk pacaran, akan tetapi boleh ta'aruf. Nah, kalau baru kenal, belum diikat dengan pernikahan, dia begitu senang sama pasangannya, dia begitu bahagia dengan pasangannya. Bahkan kata-kata pun dia ukur ucapan-ucapannya, dia ukur pergerakan-pergerakannya. Bahkan dia sembunyikan sekecil-kecil apapun kekurangannya, atau paling tidak dia berusaha bagaimana muncul selalu kebaikan. Nah, indahnya ketika ini kita lakukan dalam suami istri jamaah yang berbahagia. Waktu kita baru kenal pacaran, kita tidak mau ketemu ketika belum make up, belum pakaian rapi-rapi dan sebagainya, belum pakai wangi-wangian dan sebagainya, belum gosok gigi dan lain sebagainya. Ini malah sebaliknya. Kalau sudah beristri, istri tidak lagi merawat dirinya. Berpakaiannya saja itu juga nak pakai masak jengkol, masak ikan di dapur, pakai cuci piring dan lain sebagainya. Itu juga dia dasternya dia pakai tidur. Bagaimana suami tidak sayang kepala? Nah, begitu juga suami. Ini suami sampai dari pekerjaannya itu juga langsung pakai tidur. Dia merokok juga, dia tidak bersihkan dirinya baru tidur, dia tidak penampilan yang baik. Nah, begitu juga tutur katanya pada saat baru pacaran. Oh, indahnya itu laki-laki. Kemana kau sayang? Kapan ketemu? Perasaanku rindu sekali sama kamu. Apakah pada saat kita sudah menikah, seringkah kita ucapkan itu sama istri kita? Seringkah kita bicara itu? Ataukah hanya mau pi sesuatu baru panggil ke istrinya? Mau pi itu baru baik istrinya, sekalinya tidak, sembarang tuh bilangi. Mau-maunya saja ngomong. Bahkan kalau sudah tidak mau lihat lagi. Astagfirullahaladzim. Ada yang maunya baru baik-baik. Begitu juga istrinya. Waktunya pacaran, semua apa yang dibilang pacarnya itu naturuti semua. Bahkan ngambek maupun bisa dia sembunyikan. Kata-katanya yang kasar yang biasa mengucapkan ke ibunya, bapaknya, kalau sama pacarnya, begitu indahnya, begitu bunga-bunganya. Nah, sekalinya suami istri sembarang tuh bilangin kepada suaminya. Dia tidak lagi ukur-ukur kalau ngomong. Padahal ketika dia ngomong itu lebih bahaya lagi dosanya dibandingkan sebelum diikat pernikahan. Kalau pernikahan itu belum ada bisa murka malaikat kepadanya. Tapi kalau sudah pernikahan lantas kita kasar kepada suami, itu malaikat bisa murka kepada istri dan bisa mengakibatkan dia dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah yang berbahagia, indahnya ketika cinta sejati itu cinta kepada ciptaan Allah, betul-betul cinta sejati yang murni karena Allah. Kenapa? Karena cinta sejati kepada makhluk Allah yang diutamakan dengan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen ketemu, selalu ingin bersama-sama, tapi usahakan kita selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dimanapun kita bersigi kepada Allah, maka cinta yang kita ingin bangun dalam rumah tangga, cinta dalam cinta yang lain selalu ingin bersama-sama dengan
apa yang kita miliki, suami istri, insya Allah cinta itu berberkah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah yang kedua. Tanda-tanda cinta sejati adalah selalu ingin duduk bersamanya. Yang ketiga adalah yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Yang ketiga adalah tanda-tanda cinta sejati adalah lebih mementingkan ridha, pengakuan atau kesenangan kekasihnya dibanding pengakuan atau ridha yang lainnya. Apa maksudnya jemaah yang berbahagia? Ketika dia mencintai dengan sejatinya kepada orang, maka dia tidak pedulikan dengan orang lain. Mau dikatakan jelek kek, mau dikatakan tak salah kek, yang penting kekasihnya, dia menyukainya, itu yang dia lakukan. Yang penting orang yang dia sayangi, sukai, itu yang nak kerja. Yang penting yang dia suka, dia kekasihnya yang dia suka, itu yang dia terus ulang-ulang dia kerjakan, dia perbuat. Seperti contohnya, kekasih suka nyanyi-nyanyi, maka dia akan selalu nyanyikan sesuatu kepada kekasihnya. Orang lain dia anggap bagaimana modelnya terserah, yang penting kekasihnya suka. Jadi ciri-ciri cinta sejati itulah apa yang diridai oleh kekasihnya, itu yang paling penting baginya. Indahnya ketika itu yang kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu ingin dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengidam-idamkan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk siapapun ciptaan Allah, ketika tidak suka, itu tidak penting. Yang penting Allah ridha kepada saya, ridha kepada kita. Tapi indahnya jemaah yang berbahagia, di samping kita menuntut ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita menuntut kesenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dengan kita mencintai yang lain akan menjadi sarana kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya jemaah yang berbahagia, kita yang penting ridha orang lain kepada kita, itu salah di mata Allah, bukanlah soal. Itu salah dalam penerapan cinta sejati. Yang tanda-tanda cinta sejati yang dimaksud ridha, yang tidak, dia lebih menyukai, mementingkan ridhanya kekasihnya dibandingkan ridha orang lain. Biar orang lain suka, kalau kekasihnya tidak suka maka dia tidak lakukan. Tapi biar orang lain tidak suka tapi kekasihnya sukai, dia pasti lakukan. Begitu juga jemaah yang berbahagia cinta kepada Allah. Mungkin boleh orang lain menganggap itu adalah sesuatu yang salah yang kita lakukan, namun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu adalah hal yang baik untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita teruskan, dan untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu milikilah cinta sejati. Mudah-mudahan cinta sejati yang kita miliki itu insya Allah senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, cinta sejati yang paling penting adalah cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita utamakan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan nikmat-nikmat cinta sejati terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sejati terhadap menuruti perintah. Jangan sampai perintah ciptaan Allah lebih kita utamakan dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lebih mementingkan larangan perintah untuk tidak dikerjakan, larangan kepada ciptaan Allah yang lain dibandingkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan berakibat tidak baik dalam hidup kita dan akan membawa kerugian di dunia dan maupun di akhirat. Yang kedua adalah cinta yang kita miliki, ingin selalu bertemu dengan kekasih kita, ingin selalu berjumpa dengan orang yang kita sukai, yang kita cintai, ingin selalu bersama dengan orang yang kita cintai. Namun
utamakan kita ingin selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah detik kita, setiap langkah, setiap kegiatan kita, sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ketika kita utamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta-cinta yang lain akan tumbuh dan berkembang serta terbina dan terjaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga ridha. Jangan sampai gara-gara kita pengen diridai oleh manusia, tidak mengutamakan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita mencintai kekasih kita, ada lawan jenis kita cintai istri kita misalkan, apa yang disukai istri bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah, maka jangan ikuti itu, tetapi ikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga istri, ketika istri ada yang diperintahkan suami tapi ridha, tidak ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ, maka utamakan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita utamakan semua yang cinta sejati itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri cinta sejati karena Allah, maka cinta-cinta yang lain akan kita nikmati dan kita akan dapatkan, dan bahagialah Anda dunia dan akhirat insya Allah. Mari kita saling mendoakan. Saya doakan kepada Anda semua, mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan cinta yang murni, cinta sejati, dan kita bisa padukan cinta sejati, utamakan kepada Allah dan juga cinta terhadap makhluk dan ciptaan Allah di muka bumi ini. Dan kiranya saya didoakan agar selalu istiqamah memiliki cinta yang sejati, cinta murni, cinta yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat dunia dan akhirat, serta mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah dan mampu senantiasa berbagi kebahagiaan bersama. Selamat dunia dan selamat akhirat. Dan kiranya dibantu saya untuk subscribe channel ini, like and share, dan memberikan masukan supaya bisa saya lebih mendalam lagi atau lebih berkarya lagi untuk sama-sama bermanfaat dan sama-sama mendapatkan ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.